Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan video pembuatan jaringan LAN. Sebelum kami mempresentasikan video pembuatan jaringan LAN, terimalah salam kami, selamat pagi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 8 orang. Yang pertama Dima Zatulullah Iya, kedua Nopika Grace Hulu, ketiga Sarah Hutabara, keempat Intan Tafenae, kelima Ratmajaya Halawa, keenam Rasmi Gita Kaban, ketujuh Sesri Yuspita Lahagu, kedelapan Putri Indriani. Selamat menyaksikan video kerja kami. Pengertian jaringan LAN. Jaringan LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Adapun fungsi dari jaringan LAN yaitu merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet. Adapun karakteristik dari jaringan LAN yaitu berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit atau area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Adapun 5 ciri-ciri jenis jaringan LAN yaitu 1. Mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang keempat, bekerja di area geografis yang terbatas. Yang kelima, dapat digunakan multi akses hingga high bandwidth media. Bahan membuat strike dan cross. Yang pertama tang, kedua crimping, yang ketiga alat pengupas kabel seperti cutter ataupun gunting, keempat kabel UTP, kelima konektor RJ45, yang keenam RJ45 LAN tester. Oke, kita di sini akan menjelaskan langkah pertama membuat kabel strike. Yaitu pertama, kupas dahulu ujung kabel dengan menggunakan alat pengupas kabel sekitar 2 cm sampai kabel yang dalamnya terlihat. Langkah kedua, kita pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan, lalu potong kabel warna putih yang ada di tengah. Setelah itu susunlah kabel-kabel dengan rapi berdasarkan warna. Untuk kabel strike, warna seperti orange putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Langkah ketiga, setelah kabel tersusun, kemudian ambil konektor RJ45 yang terdiri dari 8 pin. Pin yang pertama dari konektor adalah pin yang berada paling kiri. Langkah keempat, masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok dalam konektor dan sesuaikan dengan urutan. Setelah selesai menyusun kabel strike, lalu kita akan mencoba dengan menggunakan LAN ke tester. Apakah lampu dalam LAN ke tester menyala atau tidak? Cara tes kabel RJ45 dengan LAN tester. Oke, di sini bahannya kita pakai kabel RJ45 dan LAN tester saja ya. Oke, pertama kita usahain LAN tester sama kabel RJ45-nya masih baru atau bagus ya guys, biar prosesnya nanti bisa berjalan lancar. Oke, di sini LAN testernya menggunakan atau ditenagai oleh baterai 9 volt, dan percobaan ini kita bisa meminta bantuan orang lain
atau teman, dan bisa juga dicoba sendiri ya guys. Oke, lanjut, kita pisahkan alat master sama remote-nya untuk memulai percobaan kita. Pertama, ujung kabel RJ45 nya kita masukkan dalam soket yang ada di master. Ini kita masukkan sesuai tempat soket RJ45 nya ya guys. Habis itu ujung yang satunya lagi kita masukkan di soket remote. Udah, setelah di sini kita berpatokan pada alat masternya ya guys. Kita on-kan tombol yang ada di masternya dengan cara menggeser ke kanan. Setelah itu otomatis lampu yang ada di alat master sama remote-nya akan nyala ya guys atau hidup. Oke, setelah nyala kita perhatikan kalau lampunya nyala dari 1 sampai 8, nyalanya lancar dan tidak ada yang redup. Itu berarti kabelnya masih bagus ya guys dan masih normal. Tapi jika sebaliknya salah satu lampunya itu redup atau mati, itu berarti kabelnya putus. Dan biasanya konektor soket RJ45 itu yang mudah putus guys, dan itu nggak bisa diperbaiki, jadi harus diganti dengan konektor soket RJ45 yang baru. Oke, sekian penjelasan dari saya cara tes kabel RJ45 dengan LAN tester. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Baik, pada saat ini kita sampai pada tahap penyetingan IP address, di mana kita menyediakan 2 buah laptop, lalu menentukan laptop yang mana yang dijadikan PC 1 dan laptop mana yang dijadikan PC 2. Setelah menemukan yang mana yang dijadikan PC 1, maka kita menjalankan perintah dengan mengklik kanan pada tempat jaringan WiFi, lalu klik Open Network and Internet Settings. Setelah muncul, baru klik Ethernet, baru klik Change Adapter Options. Nah, di sini tampil bacaan Ethernet, di mana jika di Ethernet ini terdapat tanda silang, maka sudah dipastikan bahwa kabelan tidak terhubung pada laptop tersebut. Jadi silahkan dicoba lagi atau diperiksa lagi kenapa bisa kabelan tidak bisa terhubung pada laptop tersebut. Mungkin ada kesalahan atau sesuatu, atau ada yang tidak pas dengan penyambungan pada kabelan tersebut. Lalu setelah itu klik kanan pada Ethernet, terus klik Properties. Di sini muncul tampilan Ethernet Properties, maka kita mengklik yang bacaannya Internet Protocol version 4 atau TCP or IPv4. Setelah kita klik ini, klik Properties, lalu kita melakukan penyetingan IP address-nya, di mana IP address-nya kita buat 192.168.1.1. Lalu klik subnet mask. Subnet mask-nya nggak usah dikasih angkanya karena langsung muncul. Setelah itu mari kita isi default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu sama dengan IP address 192.168.1.1. Lalu setelah semua sudah selesai, ketik OK, lalu close. Nah, setelah proses penyetingan IP-nya sudah selesai, maka kita membuka aplikasi di tempat Windows. Kita search yang bernama command prompt. Setelah itu kita klik. Ini tujuannya yaitu untuk melakukan tes ping pada laptop tersebut untuk memastikan apakah di sini kita melakukan uji tes ping, di mana setelah tampilannya yang setelah kita ketik command prompt ini, ketik ping, baru kita masukkan IP address yang di PC 1 tadi, di mana IP address-nya kita klik 192.168.1.1. Setelah itu baru klik enter. Nah, jika muncul tulisan reply berarti sudah bisa terhubung. Tapi jika muncul tulisan turn out berarti silakan dicoba lagi atau alias gagal.
Setelah sudah sampai pada tahap penyetingan IP address, penyetingan PIN, kita pindah ke PC 2, di mana kita juga melakukan penyetingan IP address hal serupa yang kita lakukan pada PC pertama. Nah, di mana pertama lagi kita mengklik kanan pada tempat WiFi dengan mengklik kanan dengan ada tulisan Open Network dan Internet Settings. Lalu klik Ethernet, klik Change Adapter Options, klik kanan pada Ethernet, lalu klik Properties, lalu klik Internet Protocol version 4 atau TCP or IPv4. Setelah itu klik Properties, baru kita melakukan penyetingan IP address-nya. Nah, di mana tadi pada PC 1 kita melakukan penyetingan IP address 192.168.1.1. Nah, untuk di PC 2 kita melakukan hal berbeda. Bukan hal berbeda, tapi angka terakhir yang berbeda. Di mana untuk IP address-nya kita klik 192.168.1.2 yang menandakan bahwa laptop ini adalah PC kedua. Nah, setelah itu kita klik Subnet Mask, lalu kita klik Default Gateway, di mana default gateway-nya itu tidak sama dengan IP address-nya, di mana kita klik 192.168.1.1. Kenapa? Karena kita menerima data dari PC 1 gitu. Setelah itu klik OK, baru klik Close. Setelah itu kita melakukan seperti halnya dengan PC pertama, kita melakukan test PIN, di mana kita klik Command Prompt. Setelah muncul tampilannya, baru ketik PIN spasi 192.168.1.2, lalu Enter. Jika ada tulisan reply berarti sudah berhasil, dan jika ada tulisan time out berarti gagal. Nah, setelah semua pengetesan PIN pada PC 1 dan PC 2 berhasil, kita sampai pada tahap selanjutnya, di mana kita pindah pada PC pertama dengan tujuan mentransfer data ke PC 2. Di mana kembali ke langkah awal, kita klik tempat WiFi yang biasanya, baru klik Open Network and Internet Settings. Setelah itu klik Ethernet, baru klik Change Advanced Sharing Options. Di sini muncul tulisan Change Sharing Options for different network profiles. Nah, di mana dengan tujuan di sini kita mengecek apakah di sini on or off. Jika off, maka kita tidak bisa mengirim data ke PC 2. Jadi kita harus dulu meng-on-kan, di mana di sini ada tulisan turn on atau turn off. Nah, setelah itu kita cek semuanya. Nah, untuk password ProDetect Sharing itu nggak usah di-on-kan, kita off-kan aja. Setelah semua sudah selesai, sudah on, baru kita melakukan pengiriman data. Misalnya di sini saya mengirim data musik, atau di sini saya mengirim folder foto. Nah, di mana kita klik dulu, pilih folder yang ingin kita share, lalu klik kanan Properties. Setelah itu masuk ke Sharing atau Share, baru klik Sharing, lalu klik Share, lalu klik OK. Setelah itu setting visibility-nya ke everyone, lalu ketik Add. Setelah itu baru setting everyone menjadi read or write, lalu klik Share. Nah, sampai sini kita sudah bisa melakukan transfer file menggunakan kabelan. Caranya adalah masuk ke File Explorer atau di PC, lalu pilih device yang ingin kami kirimi file dan masuk ke folder yang ingin sudah di-sharing. Lalu langsung saja drag and drop file atau copy file yang ingin dikirim.
Nah, jika gagal mentransfer file ataupun device yang tujuan tidak terlihat, ada kemungkinan jaringan yang kita buat itu dihalangi oleh firewall. Nah, hal tersebut bertujuan untuk melindungi PC atau device dari serangan orang yang tidak dikenal. Lalu, kita melakukan pengecekan pada PC kedua, di mana kita buka berkas atau folder, lalu klik network, lalu klik desktop, lalu di situ ada tampilan nama saya desktop CH823. Nah, di situ baru klik insert, baru klik insert lagi. Nah, di situ muncul tampilan foto. Nah, setelah itu kita cocokkan tampilan PC pertama dengan PC kedua. Apakah cocok file yang saya kirim tersebut terhubung ke file kedua, ke PC kedua. Nah, demikianlah cara penukaran data ataupun transferan data pada kedua laptop dengan menggunakan kabel. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari kami penjelasan tentang cara pembuatan jaringan LAN menggunakan dua komputer. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.